Saudara-saudara, satu tema yang sangat penting yang akan kita bahas kali ini adalah mengapa Yesus dibaptis. Apakah Yesus berdosa? Dalam Injil, seruan pembaptisan dilakukan oleh Yohanes Pembaptis yang merealisasikan nubuat Yesaya bahwa akan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ketika Yohanes sedang membaptis, Yesus pun hadir di situ dan meminta pembaptisan. Tentu saja Yohanes Pembaptis keberatan jika Tuhan Yesus dibaptis karena Tuhan tidak perlu melakukan itu, sehingga ia mencegahnya. Jawaban sekaligus pertanyaan kepada pertanyaan Yohanes Pembaptis adalah pertanyaan yang kita miliki. Mengapa Yesus Sang Mesias harus dibaptis? Jawabannya yang sederhana. Mengapa Yesus dibaptis adalah kata-kata dia sendiri. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapi seluruh kehendak Allah. Apakah kehendak Allah itu? Di sini kita bisa memahami bahwa makna pembaptisan Yesus. Pertama, prinsip pembaptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah bentuk penyertaan diri kepada publik. Apa yang akan dibuat Allah bagi manusia. Inilah yang mengapa setelah pembaptisan Allah berseru, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Berdasarkan prinsip dasar itu, pembahasan hendak menunjukkan kepada manusia tentang karya keselamatan, yaitu peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus untuk menebus dosa manusia. Sebelum pemenuhan itu, peristiwa baptis yang dilakukan oleh Tuhan Yesus memberikan penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan manusia dan hanya memberikan belas kasihnya untuk membebaskan manusia dari dosa dengan menjadi manusia bersama atau merasakan hal yang sama dalam hidup manusia. Paus Benediktus XVI dalam karyanya Jesus of Nazareth menegaskan hal ini dengan menunjukkan pembaptisan memiliki korelasi dengan peristiwa salib, dan mengatakan dalam terang salib dan kebangkitan orang Kristen menyadari apa yang terjadi. Yesus memikul beban kesalahan seluruh umat manusia di pundaknya. Dia membawanya ke dasar sungai Yordan. Pemahaman bahwa Yesus dibaptis adalah oleh Santo Yohanes Pembaptis ini juga menegaskan bahwa Allah yang telah menjadi manusia itu mengosongkan dirinya untuk keselamatan manusia. Pemahaman ini juga dimengerti oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat Filipi. Ia mengatakan bahwa Kristus yang adalah Allah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Selain itu, Bapa Gereja seperti Santo Gregorius dari Nisam memberikan penjelasan mengapa Tuhan Yesus dibaptis seperti manusia. Dalam homili tentang pembaptisan Kristus, Santo Gregorius menegaskan bahwa tindakan Kristus merupakan suatu ajakan, suatu contoh bagi umat manusia agar manusia menyucikan dirinya dari segala dosa dan kejahatan. Karena itu, pembaptisan itu adalah bentuk pemurnian dari dosa, pengampunan, dan pelanggaran tindakan buruk yang dilakukan oleh manusia, dan suatu bentuk pembaharuan bagi semua manusia. Dan akhirnya, pembaptisan yang diterima oleh Yesus Kristus memiliki makna akan sakramen baptis. Pemahaman ini dijelaskan oleh Santo Thomas Aquinas. Dia mengatakan dalam tulisannya Summa Theologia bahwa pembaptisan Tuhan itu adalah suatu cara yang dilakukan oleh Tuhan untuk menguruskan manusia. Maka itulah juga mengapa Tuhan Yesus kemudian meminta para rasul untuk melakukan pembaptisan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke, sekian dan terima kasih.